Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhairil. Saya mahasiswa pasca sarjana STEM Lasaran Jaya Makassar, jurusan manajemen. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik. Sebagaimana saya sebagai mahasiswa menjalankan kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Pertama-tama yang akan saya jelaskan ialah terkait dengan pengertian atau definisi dari pelayanan publik itu sendiri. Inovasi pelayanan publik adalah upaya untuk memperkenalkan dan menerapkan cara baru dalam memberikan layanan publik yang dapat meningkatkan kualitas dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat. Inovasi tidak hanya mencakup penerapan teknologi baru, tetapi juga perubahan dalam proses kerja, kebijakan, dan pendekatan manajerial dalam sektor publik. Selanjutnya, yang akan saya jelaskan ialah bentuk-bentuk inovasi, di mana ada 6 bentuk-bentuk inovasi. Yang pertama, inovasi produk, yang kedua, inovasi proses, yang ketiga, inovasi bisnis, yang keempat, inovasi teknologi, yang kelima, inovasi organisasi, dan yang keenam, inovasi sosial. Selanjutnya, tujuan inovasi pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas layanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima, mengurangi birokrasi dan redundansi. Selanjutnya, unsur-unsur standar pelayanan publik yang harus kita pahami sebagai masyarakat atau pemangku kepentingan layanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Unsur-unsurnya ialah yang pertama, unsur kecepatan, unsur kualitas, unsur kenyamanan, unsur keterbukaan, unsur efisiensi, unsur kepastian, dan unsur keterjangkauan. Selanjutnya, di dalam inovasi pelayanan publik terhadap perilaku organisasi terhadap inovasi, di mana perilaku organisasi terhadap inovasi menggambarkan bagaimana suatu organisasi bisa merespon, bisa mengelola, dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, atau kualitas layanan. Perilaku ini dapat bervariasi tergantung pada budaya organisasi, pada kepemimpinan, serta faktor eksternal yang mempengaruhi. Selanjutnya, ada 10 poin yang penting sebagai SDM yang bekerja di sebuah organisasi untuk bisa berinovasi. Yang pertama, menerima perubahan. Yang kedua, dukungan dari pimpinan. Yang ketiga, kolaborasi antar departemen. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, kesiapan untuk bereksperimen. Yang keenam, pemberian sumber daya untuk berinovasi. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam prosedur. Yang kedelapan, membangun budaya kreatif. Yang kesembilan, mendorong pembelajaran berkelanjutan. Yang kesepuluh, mengelola resistensi terhadap perubahan. Jadi ke-10 poin ini yang harus dimiliki oleh SDM dalam membuat sebuah inovasi di dalam organisasi. Selanjutnya, di dalam inovasi pelayanan publik terdapat pemasaran atau bagaimana cara kita mempromosikan sebuah layanan baru atau sebuah inovasi baru yang akan kita paparkan atau yang akan kita luncurkan kepada masyarakat. Jadi, pemasaran inovasi di sektor publik berfokus bagaimana pemerintah atau organisasi publik dapat mengenalkan, dapat menyebarluaskan inovasi yang mereka terapkan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan. Pemasaran dalam konteks ini bertujuan untuk memperkenalkan, menjelaskan, dan mendorong adopsi ide atau perubahan baru dalam pelayanan publik atau kebijakan publik yang bersifat inovatif.
Selanjutnya, pemasaran inovasi di sektor publik adalah upaya untuk mempromosikan, menyebarluaskan, dan meyakinkan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengadopsi atau mendukung inovasi yang diterapkan oleh pemerintah atau organisasi publik. Inovasi ini dapat melibatkan teknologi, proses baru, kebijakan, atau metode layanan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, inovasi kebijakan dan pelayanan publik. Inovasi kebijakan publik merupakan perubahan atau pembaruan dalam bentuk kebijakan, peraturan, atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menjawab tantangan-tantangan baru di dalam pemerintahan. Inovasi pelayanan publik merupakan penerapan cara-cara baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi, ataupun penggunaan teknologi yang lebih modern untuk mempermudah akses bagi publik. Selanjutnya, yang ingin saya jelaskan terkait dengan perbandingan siklus inovasi di sektor bisnis dan sektor publik. Ada 6 aspek untuk membedakan terkait dengan sektor bisnis dan sektor publik. Keenam aspek tersebut, yang pertama dari segi tujuan. Sektor bisnis mengarah pada keuntungan, daya saing, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan di sektor publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, efisiensi, dan keadilan. Selanjutnya, aspek yang kedua ialah pihak yang terlibat, di mana yang pertama manajemen perusahaan, konsultan, dan konsumen. Sedangkan di sektor publik, yaitu pemerintah, lembaga publik, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Aspek yang ketiga ialah pendekatan pengembangan, di mana sektor bisnis di sini bagaimana berkolaborasi internal dan menguji pasar. Selanjutnya, di sektor publik, di sini penelitian kebijakan, konsultasi publik, uji coba kebijakan. Aspek yang keempat ialah sumber daya. Di sektor bisnis, sumber daya finansial dan manusia di dalam perusahaan atau organisasi. Sedangkan di sektor publik, anggaran pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sektor swasta. Aspek yang kelima ialah implementasi. Di sektor bisnis, produksi massal dan pemasaran produk atau layanan baru. Sedangkan di sektor publik, pelaksanaan kebijakan atau program layanan publik. Aspek yang terakhir atau yang keenam dari segi evaluasi. Di sektor bisnis, pengukuran kinerja produk, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. Sedangkan di sektor publik, evaluasi dampak kebijakan, efektivitas program, serta kepuasan masyarakat. Selanjutnya, yang ingin saya jelaskan ialah model inovasi publik. Model inovasi publik merujuk pada berbagai pendekatan dan kerangka yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam sektor publik. Inovasi publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperbaiki proses pemerintahan, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas kebijakan publik. Beberapa model yang umum digunakan di dalam pelayanan publik atau di dalam inovasi publik. Yang pertama, inovasi sistem. Yang kedua, dari luar ke dalam. Selanjutnya, terbuka. Selanjutnya, model sosial. Selanjutnya, model inkremental dan model radikal. Masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan inovasi dan konteks di mana inovasi tersebut diterapkan. Inovasi publik yang sukses membutuhkan kolaborasi antara berbagai aktor, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelayanan. Selanjutnya, e-government di dalam inovasi pelayanan publik, atau bisa diistilahkan e-government ialah pemerintah elektronik, di mana e-government ini merujuk pada teknologi informasi dan komunikasi atau sering disingkat dengan TIK oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik
secara baik, secara lebih efisien, lebih transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inovasi pelayanan publik, e-government merupakan langkah penting yang membawa perubahan besar dalam cara pemerintah melayani warganya dengan mengadopsi teknologi digital. Adapun contoh dari e-government yang diterapkan oleh pemerintah yang digunakan oleh masyarakat seperti KTP elektronik, kemudian pajak online, e-filing, selanjutnya sistem pengaduan layanan publik atau e-komplain, dan sistem perizinan dan pengadaan barang jasa elektronik. Selanjutnya, inovasi publik yang berbasis sistem aplikasi potensi investasi merupakan penerapan teknologi untuk memfasilitasi dan mempercepat proses investasi dengan cara yang lebih transparan, efisiensi, dan mudah diakses oleh berbagai pihak, baik calon investor, pemerintah, maupun masyarakat umum. Aplikasi semacam ini menciptakan sesuatu yang lebih penting atau memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang terbuka dan ramah bisnis. Sebagai contoh, aplikasi WSS di Indonesia. Adapun contoh inovasi pelayanan publik yang saya angkat atau yang saya masukkan di video ini yaitu aplikasi Grab dan aplikasi Gojek, di mana layanan Gojek dan Grab adalah contoh inovasi pelayanan di sektor publik atau di sektor transportasi yang telah membawa perubahan secara signifikan di Indonesia. Dengan aplikasi mobil ini, masyarakat dapat memesan kendaraan secara online untuk menghindari antrian di tempat umum. Layanan ini juga mencakup pengantaran barang, pembelian makanan, hingga pembayaran digital. Hasil dari inovasi ini yaitu kemudahan akses transportasi, di mana masyarakat dapat dengan mudah memesan transportasi kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi. Kemudian, hasil yang kedua ialah pengurangan kemacetan, di mana mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang membantu mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Kemudian yang ketiga, peningkatan ekonomi. Banyak pengemudi yang memperoleh penghasilan melalui platform ini, menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi baru. Selanjutnya, saya akan sampaikan terkait dengan kalimat pamungkas atau kata-kata terkait dengan akhir dari video ini, terkait dengan inovasi pelayanan publik. Dalam menghadapi dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks, inovasi pelayanan publik bukanlah sekedar pilihan, tetapi sebuah keharusan yang harus dijalankan dengan penuh komitmen sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif. Kita perlu terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut layanan yang cepat, efisien, dan berbasis pada prinsip keadilan. Melalui penerapan teknologi digital, kolaborasi antar sektor publik dan swasta, serta penguatan kapasitas aparatur negara, kita dapat menghadirkan solusi-solusi cerdas yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mempercepat proses transformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih modern dan inklusif. Namun, inovasi ini tidak hanya tentang penerapan teknologi semata, melainkan juga tentang menciptakan budaya perubahan dalam setiap elemen sistem pelayanan publik, dari level pusat hingga level daerah. Ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan publik, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar yang layak, serta mewujudkan pemerintahan
yang lebih dekat dan lebih melayani kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun fondasi untuk masa depan yang lebih baik, di mana inovasi bukan hanya menjadi kunci keberhasilan dalam pelayanan publik, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.